melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Kalau kemarin kita belajar ukuran penyebaran data tunggal, hari ini kita belajar ukuran penyebaran data berkelompok ya. Oke, sama. Jadi Miss ingatkan dulu, kalau kemarin kan kita belajar ukuran data tunggal itu ada jangkauan antar kuartil, terus simpangan kuartil ya. Nah, di sini juga sama, persis, tapi hanya bedanya pada rumus. Kalau yang kemarin kita pelajari itu kan pada biasa ya, data-data yang biasa. Nah, hari ini kita belajar yang berkelompoknya. Yang berkelompok artinya kita menggunakan tabel distribusi ya, tabel distribusi frekuensi. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada jangkauan. Nah, jangkauan ini tetap sama, pakai J. Rumusnya juga sama dengan yang tunggal kemarin, yaitu J sama dengan XN atau data yang paling tinggi dikurang dengan data yang paling rendah. Ini tidak ada perubahan ya, persis sama dengan yang tunggal. Nah, yang kedua itu ada jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil. Sama, dia juga disebut sebagai hamparan atau H ya. Rumusnya juga tetap sama, H ini, yaitu kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1. Nah, kuartil 3-nya yang berbeda cara mencarinya. Kalau yang kemarin kan versi data tunggal. Kalau ini kita menggunakan versi data berkelompok ya. Rumusnya bisa dilihat di YouTube Miss yang sebelumnya ya. Oke, nah yang ketiga itu ada simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil pun sama dengan yang tunggal. Jadi di sini lambangnya tetap QD. Rumusnya yaitu QD sama dengan setengah dari hamparan atau setengah dari Q3 min Q1 ya. Ini adalah rumus yang untuk materi yang dari 1 sampai 3 tadi tidak perlu kita bahas contohnya karena itu sudah termasuk pembelajaran kita yang di ukuran letak ya. Hanya ke rumusnya tadi, ada yang setengah, ada yang Q3 min Q1. Jadi Miss akan skip cara-caranya karena itu sudah kalian pelajari. Nah, kita langsung ke yang keempat ya. Yang keempat itu ada yang namanya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kalau dilambangin SL ya. Rumusnya sebenarnya sama dengan yang kemarin kita pelajari. Hanya bedanya ada sigma I sama dengan 1 sampai di N. Bedanya di sini dikali FI. Jadi frekuensinya kita kali dengan mutlak XI min X bar ya per sigma FI. Dengan keterangan SR tadi simpangan rata-rata terus FI ini adalah frekuensi, XI itu nilai tengah ya, nilai tengah dari masing-masing nilai tengah. Lalu X bar itu adalah rata-rata. Nah, ya. Jadi ada 4 keterangannya. Nah, sekarang ini sudah tulis di sini ada contoh. Contohnya misalnya diketahui data berkelompok. Contohnya 21 sampai 25 frekuensinya 2, sampai 30 frekuensinya 8, 31 sampai 35 frekuensinya 9, 36 40 itu 6. 41 45 itu 3, 46 sampai 50 itu 2. Nah, di sini kalau kita terapkan rumus ini untuk mencari simpangan rata-ratanya, berarti kita butuh yang pertama itu adalah X bar. X bar itu kalau pembelajaran kita yang sebelumnya ya, sudah kita bahas, itu adalah sigma dari XI min X bar dibagi sama FI ya. Nah, berarti kita harus cari dulu ya. Pertama yang harus kita cari, kita tambahkan tabelnya itu adalah XI, nilai tengah. Nilai tengah itu seperti yang sudah kita pelajari, cukup kita jumlahkan lalu kita bagi 2. 21 ditambah 25 bagi 2. Artinya 46 bagi 2, 23.
Sama, 26 ditambah 30, 56 dibagi 2, berarti 28. Terus sampai ke 33, 38, 43, 48. Selesai ya bagian XI-nya. Lalu kita cari lagi dikali FI dikali XI. Nah, FI dikali XI ini kita kalikan, berarti 2 dikali 23, 46, 8 dikali 28, 64, 6, 16, 22. Terus 33 kali 9, 272, 27, 29. 38 kali 6, 48, 8, 4, 18, 22. 3 kali 43, 9, 2 adalah 1020. Lalu frekuensinya juga kita jumlahkan. Ini adalah 30 ya, 10 tambah 20, 30. Nah, kita cari dulu X barnya. Di sini X bar sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI. Artinya FI dikali XI jumlahnya 1020 ya, per sigma FI 30. Maka kalau dibagikan hasilnya adalah 34. Nah, itu adalah rata-ratanya. Kita kembali lagi ke bahasan kita, simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata menggunakan ini. Kita cari dulu XI dikurang X bar. Nah, XI itu 23 dikurang X barnya kita cari tadi 34. Berarti 23 dikurang 34 minus 11. Lanjut, 28 dikurang 34 minus 6. Terus 33 dikurang 34 minus 1, 4. Terus 9. Lanjut ke 14 ya. Nah, setelah kita dapat ini tidak perlu dijumlahkan karena dia mintanya mutlak, artinya yang bagian minus 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 itu dijadikan plus semua karena dia mutlak ya. Kita kembali ke rumus kita. Artinya di sini SR sama dengan ya sigma FI dikali XI. Oh, kita belum dapat ya. Kita cari dulu berarti satu lagi. FI dikali mutlak XI min X bar ya. Jadi FI-nya 2 dikali 11 karena ada mutlak, min 11 jadi 11. 2 kali 11 22, 8 kali 6 itu 48, 9 kali 1 itu 9, 6 kali 4 24, 3 kali 9 27, 2 kali 14 itu 28 ya. Nah, ini dijumlahkan. Kalau kita jumlahkan 10 ya, terus ini 13 berarti 10 tambah 13, terus ini 15 8 38 8 di sini 3 5 tambah 4 9 9 tambah 2 11 11 tambah 2 13 13 tambah 2 15 158. Terus langsung kita masukin rumusnya. Berarti sigma FI dikali XI min X bar per sigma FI, tinggal tulis saja 158 dibagi 30. Berarti berapa itu? Tinggal kita hitung 158 bagi 30 ya, 65. 5,26 7 ya. Nah, sana ya. Berarti 158 dibagi 30 5,26. Oke? Oke, materi yang kelima ya. Kita lanjut ke ragam.
Sekarang ragam akan berkaitan dengan standar baku ya. Ragam atau varian. Rumusnya sebenarnya sama dengan yang tunggal, tapi hanya bedanya ada F ya, sama seperti yang tadi. Jadi varian sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai di N FI dikali XI min X bar kuadrat ya, ada kuadratnya ya, kuadrat per sigma FI. Nah ini rumusnya dengan keterangan persis sama dengan yang tadi. Jadi dia ini adalah varian, F itu frekuensi, XI nilai tengah, X bar itu rata-rata. Nah, jadi kalau kita sudah cari yang namanya tadi simpangan rata-rata, kita hanya meneruskan saja artinya. Tapi harus ada yang kita tambahkan lagi, karena dia minta itu adalah XI min X bar. Jadi kita tadi kan sudah sampai di XI min X bar nih. Artinya kita tinggal buat dia dalam bentuk kuadrat. Di sini XI min X bar kuadrat. Ya. Nah, kalau kita buat berarti XI min X barnya itu kita kuadratin, min 11 kuadrat. Berarti min 11 kali min 11 121. Min 6 kuadrat 36. Min 1 kuadrat 1. 4 kuadrat 16. 9 kuadrat 81. 14 kuadrat 196. Nah, lalu karena dia mintanya dikali FI ya, dikali FI, buat lagi satu lagi berarti di sini F dikali XI min X bar kuadrat ya. Nah, kalau ini kita kalikan berarti F-nya 2 dikali 121 242. Terus 8 dikali 36 36 kali 8 288. 9 dikali 1 9. 6 dikali 16 96. Lalu 3 dikali 81 243. Lalu 2 dikali 196 392. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan berarti ini 10 tambah 9 19 tambah 6 25 tambah 5 30 0 3 simpen 4 tambah 8 12 tambah 9 21 tambah 4 25 tambah 9 34 tambah 3 berarti 37 3 2 4 6 9 tambah 3 12 ya. Jadi 1270. Nah, kalau kita mau mencari ragam atau varian berarti tinggal kita buat di sini. Kuadrat sama dengan sigma I 1 sampai M FI XI min X bar kuadrat per sigma FI itu sama dengan, ini tinggal tulis 1270 dibagi sigma F nya tadi 30 ya. Jadi hasilnya 42,3. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir kalau kita sudah dapat ragam atau varian, itu materi ke-6 itu adalah simpangan baku
atau standar deviasi ya. Nah, standar deviasi ini rumusnya cukup mudah. Kalau kita sudah dapat varian, jadi dia itu hanya tinggal kita akarkan dari variannya ya. Maka kalau kita sudah dapat 42,3, berarti simpangan bakunya adalah akar 42,3 ya. Ya. Oke. Cukup materi hari ini ya. Jadi kita sudah belajar 6 materi dari 1 sampai 3 yang tidak kita pelajari contohnya karena tinggal masukin rumus saja. Karena kita sudah tahu cara mencari kuartil 3, kuartil 1 ya. Jadi kita pelajari dari nomor 4. Tadi yang pertama simpangan rata-rata, lalu yang ke-5 adalah ragam varian, yang ke-6 itu adalah simpangan baku atau standar deviasi ya. Oke, cukup. Terima kasih. Setelah ini akan ada tugasnya. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan tugas. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.